Halo semuanya. Saya Yusuf Meiko dari program studi administrasi bisnis kelas H. Di sini saya akan membahas ringkasan materi mengenai diferensial dan integral untuk memenuhi tugas UAS matematika bisnis. Jadi kita sebelumnya harus mengetahui dulu ya, diferensial itu apa. Pengertian diferensial, turunan fungsi diferensial ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Nah, maksudnya ini adalah fungsi baru dari fungsi sebelumnya, yang fungsi sebelumnya diturunkan sehingga menghasilkan fungsi baru. Fungsi f menjadi fungsi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Dan turunan diferensial ini dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Di sini saya menemukan beberapa rumus-rumus diferensial. Yang rumus pertama, jika y sama dengan c xn, dengan c dan n adalah konstanta real. Maksudnya di sini adalah angka ya. Maka dy per dx atau turunannya yaitu cn xn min 1. Contohnya di sini adalah 2x4. Maka turunannya itu seperti rumus tadi, 2 dikali 4 atau 4 kali 2 sama aja. X 4 min 1, 4-nya ini n dan 2-nya ini y. 2-nya ini c. Nah, sehingga hasilnya adalah 8x3. Rumus kedua, jika y sama dengan fx dan gx, maka turunannya sama dengan turunan dari masing-masing fungsi. Jadi yang seperti sebelumnya tadi, yang pertama di pengertiannya ada tertulis f jadi f aksen. Berikut ini juga sama. Contohnya adalah di sini saya salah menulis ya. Harusnya ini y sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2. Jadi maka y x-nya itu adalah 3x pangkat 2 plus 4x. Nah, ini yang keduanya juga y sama dengan 2x pangkat 5 plus 6. Maka y aksennya itu 10x pangkat 4 tambah 0. 6-nya di sini kan konstanta, jadi 0 karena nggak punya variabel. Sehingga hasilnya adalah 10x pangkat 4. Lanjut, rumus ketiga, rumus y sama dengan ini yang tadi saya bilang, kalau tidak ada variabel atau konstanta doang, nilainya langsung 0. Contohnya ini y sama dengan 6, maka turunannya 0. Rumus keempat yaitu ada turunan. Jadi yang ini turunan perkalian fungsi, atau ini mungkin lebih rumit. Jika y fx kali gx, maka y aksennya atau turunannya itu sama dengan f aksen kali gx plus g aksen plus kali fx. Contohnya langsung ya, y sama dengan x pangkat 2 kali x pangkat 2 plus 2. Maka maka fx sama dengan x kuadrat ini diubah jadi 2x ya, diturunkan f aksen. Nah, gx nya ini 2x x kuadrat plus 2 ini jadi 2x. Jadi kemudian masukkan ke rumus tadi, y aksen sama dengan bla bla bla. Y aksen sama dengan 2x dikali x pangkat 2 plus 2 plus 2x kali x pangkat 2, sehingga y aksen sama dengan 4x pangkat 3 plus 4x. Sorry, sebelumnya tadi ada gangguan. Masuk ke penerapannya dalam matematika bisnis. Yang pertama, untuk menghitung produk marginal atau marginal product MP. Di sini ada fungsi P sama dengan fx sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Jadi MP sama dengan diturunin jadi 18x min 3x kuadrat. P maksimum jika MP sama dengan 0. Nah, di sini 0 sama dengan 18x min 3x kuadrat, 0 sama dengan 3x kali 6 min x sama dengan 6. P maksimum sama dengan 9 kali 6 pangkat kuadrat min 6 pangkat 3 sama dengan 108. Ini MP-nya. Maksudnya ini P tadi. Jadi yang kedua dalam matematika bisnis, untuk menghitung penerimaan marginal atau MR.
Nah, diketahui fungsi permintaan D sama dengan P sama dengan min 3Q pangkat 2 plus 27. Hitunglah fungsi penerimaan dari MR. Oke. TR di sini adalah total penerimaan sama dengan P kali Q. Oke. TR sama dengan tadi P-nya sudah dijelaskan, min 3Q kuadrat plus 27 dikali Q. Oke, jadi dimasukkan Q-nya ke dalam kurung sehingga menghasilkan min 3Q pangkat 3 plus 27Q, sehingga MR ketemu diturunkan sekali dari TR-nya tadi menjadi min 9Q kuadrat plus 27. Selanjutnya untuk menghitung kegunaan marginal atau utility marginal atau MU. Fungsi kegunaan atau U di sini sama dengan 90Q min 5Q kuadrat. Nah, MU-nya ini turunan dari U tadi, jadi diturunin sekali hingga menghasilkan MU sama dengan 90 min 10Q. U maksimum jika MU sama dengan 0. Oke, dimasukin aja 0 sama dengan 90 min 10Q sehingga Q-nya ketemu 9. Nah, kita masuk ke U. Nah, gampang, tinggal disubstitusi aja Q-nya ke U, jadi 90 kali 9 min 5 kali 9 kali 2, jadi 810 min 405 sehingga ketemu hasil akhirnya 405. Kemudian untuk menghitung biaya marginal atau marginal cost MC. MC kita perlu ketahui itu adalah turunan pertama dari total cost TC. MC sama dengan TC aksen. Nah, di sini ada contohnya, C-nya itu 4 plus 2Q plus Q kuadrat. Nah, ini kita turunin sekali buat menemukan MC-nya, sehingga ketemu C aksen atau MC sama dengan 2 plus 2Q. Maka TC minimum tercapai pada saat MC sama dengan 0. Oke, ini keterangannya. Kita lanjut, ada integral. Pengertian dari integral. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau satu luas daerah tertentu. Ini kebalikan dari diferensial tadi. Oke, di sini dia mempunyai dua jenis integral. Yang pertama integral inverse, yang kedua integral limit. Kita masuk ke yang integral tertentu. Di sini secara umum integral tertentu mempunyai rumus sebagai berikut. Nah, di sini masuk ke contoh soalnya. Tentukan hasil dari integral 3x pangkat 2 dx. Oke. Di sini ada integral 3x pangkat 2 dx sama dengan 3 per 2 plus 1. Nah, x-nya ini pangkatnya ditambahin 1 jadi 2 plus 1 plus konstanta. Jadi sehingga menghasilkan 3 per 3 x pangkat 3 plus c, atau sama aja 1 di x pangkat 3 plus c. Semua hasilnya. Oke. Ini contoh penerapannya dalam matematika bisnis. Untuk contoh soal pertama, fungsi biaya. Biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-rata. Oke, biaya total di sini atau C sama dengan integral dari MC dq sama dengan integral dari 3Q kuadrat min 6Q plus 4 kali dq. Oke, kita diintegralkan sehingga menghasilkan Q pangkat 3, 3Q pangkat 2 plus 4Q plus konstanta. Konstantanya di sini random. Sehingga biaya rata-ratanya ketemu C per Q, Q pangkat 3 min Q kuadrat, 3Q kuadrat plus 4Q plus konstanta. Konstanta ini adalah biaya tetap yang belum diketahui jumlahnya di integral tertentu. Nah, di sini kita ambil contoh itu konstantanya biaya tetapnya itu 4. Oke, maka C-nya ini atau biaya rata-ratanya ini sama dengan Q pangkat 3 min Q kuadrat plus 4Q plus 4. Nah, ini AC-nya sama dengan Q kuadrat min 3Q Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus 4, tapi diperkiin untuk mencari biaya rata-rata. Oke,
itu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih juga buat Pak Irfan sudah memberikan ilmunya kepada kita semua, kami semua kelas A. Semoga ilmu yang diberikan Pak Irfan dapat bermanfaat buat kita semua. Oke, dadah.